Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Selasa tanggal 13 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriyah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 40. Surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan memenuhi janjimu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku saja hendaklah kalian takut. Ayat yang agung ini terdapat pelajaran perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat lagi surat Al-Baqarah ayat 47. Surat Al-Baqarah ayat 47. Perintah tentang mengingat
nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada hambanya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Allah Ta'ala berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku memuliakan kalian dari umat-umat yang lainnya. Ayat ini terdapat pelajaran perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang, ingatlah nikmat Allah. Begitu amat sangat banyak kepada kita. Dalam keadaan sulit, ingatlah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Lihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perintah mengingat nikmat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 64. Surat Al-Baqarah ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang merugi. Iya, ayat ini menjelaskan perintah tentang mengingat nikmat Allah. Kita diperintahkan mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat-nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam. Kalau sekiranya bukan karena karunia Allah dan kenikmatannya, serta bukan karena rahmat Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka di antara pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah perintah untuk mengingat nikmat Allah yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Baqarah ayat 122. Surat Al-Baqarah ayat 122. Ayat yang serupa dengan ayat sebelumnya. Ya Bani Israil
قل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah memuliakan kalian dari umat-umat yang lainnya. Ayat ini terdapat pelajaran perintah mengingat nikmat Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, karena nikmat Allah sangatlah banyak yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ingatlah nikmat Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan gampang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menakutkan, mencemaskan. Ingatlah kenikmatan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya amat sangat banyak. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 83. Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja. Iya, ayat yang mulia ini terdapat pelajaran perintah mengingat nikmat Allah. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, niscaya kita akan mengikuti syaitan. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kita, maka kita akan menjadi pengikut syaitan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilah. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian, dan kalau sekiranya bukan karena rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalilah, kalian benar-benar akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Ayat ini menggambarkan kenyataan yang kita alami, kenyataan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia menyebarkan berita yang menakutkan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila ada berita tentang keamanan, ada berita tentang menakutkan, ada'u bih, langsung disebarkan. Menyebarkan berita yang menakutkan menyelisihi sunnah. Menyebarkan berita yang menakutkan ini menyelisih sunnah. Beri ketentraman, manusia tidak perlu ditakuti, sudah takut.
Manusia itu tidak diberi was-was sudah was-was. Manusia itu tidak takut-takuti sudah cemas, apalagi ditakut-takuti, tambah takut lagi, tambah cemas lagi, tambah khawatir lagi. Maka Allahu Akbar, pernyataan seorang dokter diambil pelajaran yang agung. Ketika ada seorang yang sakit, terkena virus, kemudian ketika dilihat anggota badannya, anggota tubuhnya, ternyata organnya masih bagus, tidak separah yang lain. Namun karena kecemasannya, karena kekhawatirannya, jadi kalau orang itu khawatir, semangat untuk sembuh itu berkurang, cemas. Setelah ini apa? Setelah ini. Maka apa yang terjadi? Karena kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, orang ini tidak sembuh dan meninggal dunia. Di sisi yang lain, ada seorang ibu yang tua, dan diprediksi orang yang tua apabila kena virus, bagaimana? Bahaya. Namun dia memiliki anak yang berbakti kepada ibunya. Anaknya menjadi perawat, menawarkan diri. Wahai dokter, saya tidur di rumah sakit, menemani ibu. Alhamdulillah. Padahal orang yang sakit positif tidak boleh ditemani oleh keluarganya, tapi anaknya dengan keyakinannya, ibunya dibacakan Al-Quran terus menerus. Dibacakan Al-Quran, semangat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, berikan ketenangan. Petunjuk para nabi dan para rasul di saat sulit, mereka memberikan ketenangan, mereka memberikan kegembiraan, memberikan semangat. Dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Di sisi lain ada berita lagi, ketika orang itu sakit, terkena virus, kemudian karena istrinya sangat mencintai suaminya, dan sang suami ketika dalam keadaan sehat suka mendengarkan musik-musik, maka karena cintanya istri kepada suami, kemudian sang istri meminta kepada dokter, tolong dengarkan musik ini kepada suami supaya dia ingat masa-masa indahnya. Nah, ketika didengarkan musik, tambah ngedrop, tambah cepat kematiannya. Allahu Akbar. Jadi dalam kondisi seperti ini, sebarkan ketenangan, sebarkan semangat. La tayasu mir ruhillah, la taqnatu mir rahmatillah. Rahmat Allah itu sangat banyak, nikmat Allah itu sangat banyak. Sebarkan kegembiraan. Orang itu dalam keadaan cemas, gak usah ditakut-takuti, sudah takut, apalagi ditakut-takuti. Gak usah kasih berita yang cemas, sudah cemas, apalagi setiap saat mendengarkan berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, menakutkan. Kecemasannya bertumpuk-tumpuk. Dia sakit sedikit, ya seperti yang mungkin kita mengalaminya, sakit sedikit saja sudah merasa terkena apa? Virus. Padahal tidak kena apa-apa. Dalam kondisi apapun tetap tenang, jangan khawatir. Sehat, ingat nikmat Allah, tenang. Sakit, ingat nikmat Allah, tenang. Dalam keadaan lapang, ingat nikmat Allah, tenang. Dalam keadaan sulit, ingat nikmat Allah, tenang. Demikian perintah Al-Quran. Kita diperintahkan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah tentang mengingat nikmat Allah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-7. Surat Al-Maidah ayat yang ke-7.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Iya, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Maidah ayat yang ke-7, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ayat yang agung, perintah tentang mengingat nikmat Allah. Jadi ingatlah nikmat Allah, karena dengan mengingat kenikmatan Allah yang sangat banyak kepada kita, kita mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim Jadi kalau kita lihat satu persatu, maka ayat-ayat perintah tentang mengingat nikmat Allah sangat banyak. Surat Ibrahim ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberi kalian semua yang kalian minta kepadanya. Mintalah kepada Allah, Allah akan memberi. Wa in ta'uddu nikmat Allah, jadi mintalah kepada Allah, Allah akan memberi. Mintalah ketenangan kepada Allah, mintalah keselamatan kepada Allah, mintalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iman sampai akhir hayat. Ini lebih penting daripada yang lain. Mintalah nikmat iman, mintalah nikmat ibadah, mintalah nikmat kesehatan, mintalah nikmat keamanan, mintalah ketenangan, minta supaya dihilangkan kecemasan, kekhawatiran, dan juga tidak lupa mintalah kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah ini dari kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli sa'altumu, Allah memberi kalian jika kalian memintanya. Semua yang kalian minta diberi oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu banyak di antara mereka yang zalim lagi kufur, yaitu mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang agung ini terdapat pelajaran
perintah mengingat nikmat Allah, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan di dalam hadis yang diperselisihkan para ulama, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan, boleh dijadikan iktibar dari hadis tersebut. Ada seorang yang tinggal di gunung atau di tempat yang terpencil, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 500 tahun. Di usia yang begitu panjang dihabiskan beribadah kepada Allah, ibadah. Kemudian pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang itu setelah dihisab. Maka Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Masukkan surga dengan apa? Dengan rahmatku, dengan rahmat Allah. Namun orang ini tidak terima, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Karena ibadahnya 500 tahun, jauh dari maksiat, karena dia tinggal sendiri atau di tempat yang terpencil. Allah berfirman, kamu tidak bisa masuk surga dengan amalmu, dengan rahmat. Kemudian dia berkata, tidak, saya ingin masuk surga dengan perjuanganku, dengan amalku. Allah berfirman, baik kalau demikian, dicabut nikmat mata. Dicabutlah nikmat mata, ditimbang nikmat mata dengan amalnya 500 tahun. Maka lebih berat nikmat mata. Maka Allah berfirman, masukkan orang ini ke dalam neraka. Orang tadi berkata, ampun ya Allah, enggak, masukkan aku ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmatmu. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan apa? Dengan amalnya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Tidak pula aku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali jika Allah merahmatiku. Jadi lihatlah nikmat mata. Jadi nikmat Allah itu sangat besar. Kita beribadah kepada Allah, ini nikmat Allah. Sekiranya kita beribadah untuk menebus nikmat mata, ini tidak bisa. Dan sekali lagi hadis ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Ala kulli hal, kalau sekiranya lemahnya tidak sampai maudhu, tidak sampai lemah sekali, sehingga dijadikan pelajaran akan tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan masih banyak ayat yang lain tentang perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Surat Ad-Duha ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka nyatakanlah, nampakkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran tentang perintah untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah mengingat nikmat Allah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan apa? Sakit.
Jadi senang, ingat nikmat Allah, bersyukur. Susah, ingat nikmat Allah, ridha dengan takdirnya. Sekiranya badannya yang sehat, imannya kepada Allah masih ada. Badannya sakit, imannya masih ada. Ingat nikmat Allah. Jadi ingat nikmat Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan apa? Sakit. Kemudian pelajaran berikutnya, kenikmatan Allah bukan hanya makanan dan minuman, serta pakaian atau kendaraan. Lebih dari itu, nikmat yang terbesar adalah apa? Nikmat iman. Jadi dipikir nikmat Allah itu kesehatan saja, rezeki yang luas, itu saja. Enggak. Itu nikmat Allah, iya. Jadi nikmat Allah bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya kesehatan, bukan hanya keamanan. Itu nikmat Allah. Tapi ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman, nikmat petunjuk. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah. Allah taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Nikmat apa ini? An'amta 'alaihim. Nikmat apa nih? Nikmat iman, nikmat Al-Qur'an, nikmat istiqamah. Ini nikmat yang terbesar. Ini adalah nikmat yang paling agung. Allah Ta'ala juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan apa? Agamamu. Aku cukupkan apa? Nikmatku. Nikmat apa ini? Nikmat uang? Nikmat ini adalah nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk, nikmat wahyu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Jadi inti pelajaran bahwasanya nikmat Allah yang paling besar adalah nikmatuddin, nikmat agama, nikmat petunjuk, nikmat istiqamah, nikmat sunnah. Ini sebaik-baik nikmat. Nikmat yang paling agung adalah nikmat petunjuk, nikmat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat-ayat yang telah dibacakan, terdapat pelajaran mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah harus disertai dengan rasa syukur. Mengingat nikmat Allah. Jadi zikru nikmatillah yastalzimu asyukur. Mengingat nikmat Allah mengharuskan kita bersyukur. Nikmat Allah sangat banyak. Kita bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun. Maka Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan kenikmatan. Syukur atas nikmat apa? Atas nikmat apapun. Bersyukur nikmat iman, bersyukur nikmat salat, bersyukur nikmat menghadiri majelis ilmu. Allahu Akbar. Sekarang banyak di antara kawan-kawan ingin rindu dengan majelis ilmu, taman-taman surga. Namun mereka tidak bisa karena kondisi.
Dan biasanya demikian, nikmat itu terasa istimewa jika dicabut oleh Allah. Ketika dalam keadaan aman, dalam keadaan lapang, malas-malasan menghadiri majelis ilmu. Namun ketika tidak ada, terasa bahwasanya majelis Al-Quran itu seindah-indah majelis, taman-taman surga. Nikmat harus kita syukuri. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah. Ya Allah, angkatlah wabah ini supaya kita kembali menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, bersinggahlah. Para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud taman surga? Qala hilaku dzikr, majelis halaqah, majelis taklim. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang majelis ilmu sangat agung sekali. Ini nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat ini sangat agung. Maka siapa yang dicabut nikmat ini, sudah tidak ada, terasa kepingin menghadiri majelis ilmu, namun tidak bisa. Namun ketika sebelumnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, tidak menakutkan, malas-malasan. Demikian, kenikmatan itu terasa istimewa jika sudah dicabut. Sehat, lihat tentang kesehatan. Maka orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usi al-asihha la yaraha illa marid. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak bisa melihat kecuali orang yang sakit. Demikian nikmat. Maka bersyukurlah, ingatlah nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia celaka, tertipu dengan kedua kenikmatan tersebut, melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka syukurilah nikmat Allah, bersyukurlah atas nikmat Allah agar Allah menambahkan kenikmatan kepada kita. Maka para ulama menjelaskan asyukru qaidul mawjud wa saidul mafqud. Bersyukur itu mengikat kenikmatan yang ada, mendatangkan kenikmatan yang belum ada. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat dijaga oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dalam kondisi apapun, ingatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat-ayat yang dibacakan, terdapat pelajaran zikru nikmatillah yastalzimu al-qanaah. Mengingat nikmat Allah mewajibkan kita qanaah, yaitu puas, kondisi aman, sehat walafiat. Qanaah, tidak harus banyak, tidak harus ini, diberi oleh Allah apapun qanaah, apapun ridha. Maka ingatlah nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung siapa yang masuk ke dalam agama Islam. Siapa yang agama Islam beruntung. Wa ruziqa kafafa, dia diberi rizki Allah, rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah menjadikan dia qanaah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi qanaah itu puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha."
Siapa yang dibagi hari, kampungnya aman, tidak ada perang, badannya sehat, punya makanan untuk 1 hari saja. Sekarang orang takut, sekarang orang sakit, sekarang orang bingung nyari makanan. Maka siapa yang punya makanan 1 hari, bersyukurlah kepada Allah. Qana'alah. Karena Nabi SAW bersabda, orang tersebut seakan-akan diberi oleh Allah dunia dan seisinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka ingatlah nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat Allah yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat yang agung ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat petunjuk, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan dan juga kesehatan. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona dari kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.